Banyaknya influencer yang diberitakan cerai akhir-akhir ini bikin jadi takut nikah nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, akhir-akhir ini kita lagi agak lumayan rame ya, dapat berita di mana para influencer itu diberitakan cerai. Yang mana seolah-olah kayaknya kita langsung ngambil kesimpulan kalau kok kayaknya kehidupan pernikahan seseram itu gitu. Padahal kalau ngelihat dari postingan-postingannya selama ini mungkin terlihat indah, terlihat harmonis. Kok bisa ya kayak gitu? Karena kalau misalkan kita mau ngomongin gini, sahabat-sahabat sekalian, yang sebetulnya perlu kita pahamin itu kita hidup di zaman di dunia yang mana digitalisasinya udah sedemikian tinggi. Tapi ada satu hal yang perlu kita ngeh gitu ya, kita perlu ngeh betul-betul bahwa pernikahan harmonis sama pernikahan yang terlihat harmonis itu adalah dua hal yang sangat-sangat berbeda. Kalau mau bikin pernikahan yang terlihat harmonis, sederhana, siapin aja posenya, siapin aja captionnya, and then post, lalu selesai. Mungkin kita bisa dapat likes banyak dari situ, dikomenin, ditepokin atau digimanain gitu ya. Tapi perjuangan membangun pernikahan yang betul-betul harmonis itu adalah hal yang berbeda. Karena kalau pernikahan yang terlihat harmonis, mungkin dia hanya cukup mengcapture 1 atau 2 pose, namun ada sekian ribu pose yang tidak bisa ditangkap dari kehidupan pernikahan yang aslinya. So, buat teman-teman yang misalkan belum nikah, ini yang perlu kita pahamin sih. Kenapa sih? Apakah betul kita perlu takut gitu ya melihat hal gitu? Pertama ya kalau bisa kita jangan sampai terlalu mengeneralisir bahwa yang terjadi sama influencer itu jadi anggapan bahwa semua pernikahan pasti seperti demikian. Enggak juga, karena pada dasarnya masih ada juga kok yang tidak terekspos, yang harmonis itu insya Allah akan senantiasa tetap banyak gitu. Dan kalaupun ada yang terekspos itu menjadi pembelajaran aja buat kita bahwa ternyata untuk ngejalanin pernikahan cinta doang nggak cukup. Atau lah misalkan sebut ada yang ada yang saling jatuh cinta satu sama lain, atau sebutlah suami atau istri tersebut setia gitu ya. Tapi setia dan baik doang itu tuh nggak cukup. Karena apa? Ya karena itu dalam pernikahan nggak bisa cuma sekedar cinta doang. Tapi dalam pernikahan itu ada yang namanya responsibility, tanggung jawab, ya kan? Ada lagi juga yang namanya kemauan eager untuk membina pasangan, membina anak. Apalagi kalau misalkan sudah dibayangkan, sudah dipandang bahwa pernikahan nih pengennya gak sampai terpisah meninggal aja, tapi pengennya itu sampai nyatu di janahnya bareng-bareng. Wah, kalau yang kayak gini nih jelas gak cukup jadi orang baik doang, gak cukup cuman punya sifat setia doang. Karena apa? Banyak pernikahan yang dijalani, yang hancur itu terjadi bukan karena kekurangan cinta, tapi yang seringkali terjadi adalah akibat kurangnya ilmu dalam merawat cinta itu sendiri. Jadi cinta itu sendiri kan termasuk bagian dari emosi ya. Yang namanya emosi ya, sebutlah misalnya kayak marah. Seberapa bisa kita marah terus-terusan sampai maut memisahkan? Kayaknya enggak kan? Marah kita hanya sekian waktu aja. Seneng, kita pernah seneng, kita pernah sedih. Seneng kita, sedih kita, ya itu cuman sekian waktu aja, nggak lama-lama gitu. Termasuk sama cinta kalau misalkan nggak dirawat hanya sekian waktu aja. Kalau misalkan cinta itu hanya diasumsikan sebagai rasa deg-degan di dalam hati sini ketika berdekatan, wah coba deh tanya yang udah bertahun-tahun nikah, berapa lama rasa kayak gitu bertahan. Karena cinta ternyata tidak sedangkal itu guys. Tapi cinta itu dia juga perlu adanya responsibility. Jadi kalau misalkan niat nikahnya karena pengen bahagia atau niat nikah, kalau niat nikah pengen bahagia itu bisa dibilang niat nikah minta dibahagiain sama pasangan. Tuh, jadi bayangin nggak? Niat nikah aja udah nuntut sama pasangan. Jelas kalau sepasang suami istri menikah karena udah dari awalnya itu nuntut pengen dibahagiain sama pasangan, ini yang seringkali menjadi akarnya dari kerusakan rumah tangga itu ya dimulai dari sini. Jadi kalau misalkan teman-teman mungkin ngelihat influencer yang mungkin pada nikah kemudian cerai gitu ya, yang sebetulnya teman itu buat jadi kita lebih aware aja bahwa ternyata oke,
nikah itu ternyata perlu dijalani tidak hanya dengan cinta doang, tapi perlu dengan ilmu. Ilmu apa aja? Ilmu memanage perbedaan antara Anda sama pasangan. Anda sama pasangan, isi kepala beda, kebiasaan beda, tingkah laku beda, ya kan? Semuanya beda, maka Anda sama pasangan itu pasti bakal, Anda adalah dua orang yang berbeda gitu ya, disatukan dalam pernikahan, pasti ada potensi konflik. Maka potensi konflik ini yang perlu untuk di-manage. Bisa memanage konflik, bisa memanage perbedaan. Nah sayangnya dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah gitu, gak ada ilmu formalnya kan. Nah itu sayangnya itu. Jadi ini yang perlu disiapin gitu. Kalau yang perlu disiapin itu ilmunya, maka nggak perlu takut-takut. Yang perlu disiapin itu adalah ilmunya. Karena juga setelah nikah, yang perlu kita pikirin juga nih, setelah nikah peran kita itu bertambah. Sebelum nikah masih single gitu ya, boleh jadi mungkin kita masih punya peran-peran kehidupan tertentu. Misalkan ada di antara Anda yang masih mahasiswa, nah itu kan peran ya. Nah mahasiswa peran, Anda adalah sebagai seorang anak, itu peran. Anda sebagai seorang kakak atau sebagai seorang adik, itu juga adalah peran. Masing-masing peran dalam kehidupan kita itu, semuanya itu menuntut tanggung jawab dari kita. Pada dasarnya kayak gitu dulu nih ketika single nih. Dan ketika nikah, peran itu nambah. Jadi suami, jadi istri, jadi ayah, jadi ibu. Peran itu nambah. Sedangkan waktu kita tetap sama, 24 jam. Nah, jadi kalau misalkan kita ngejalanin atau nyiapinnya nggak pakai ilmu, zonk banget nih kita, bahaya gitu kita. Tapi balik lagi tadi, kalau misalkan kita nyiapin ilmunya gitu ya, mentalitas kita disiapin, bukan mentalitas nuntut dari pasangan gitu ya, bukan mentalitas ayo dong bahagiain aku, bukan. Tapi justru memang udah kita siapin lurus nih, kalau nikah buat ibadah itu berarti ada tugas besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sebuah pernikahan. Apa tuh tugas besar itu? Tugas besar itu adalah membangun, mendidik sebuah peradaban, sebuah generasi yang terlahir dari rahim sebuah keluarga. Nah, kalau udah mikirin kayak gini kan perlu ilmu kan? So, gak perlu takut untuk menjalani pernikahan. Yang penting lurusin niat aja ya. Kita lurusin niat aja, kita betul-betul perlu melek. Oh ternyata yang namanya nikah disebut ibadah, pantesan disebutnya itu menyempurnakan separuh agama. Ya ternyata isinya kayak gini. Ternyata isinya bukan hanya sekedar nuntut-nuntut minta dibahagiain pasangan, nuntut-nuntut pasangan harus berubah. Bukan hanya sebenarnya kayak gitu teman-teman sekalian. Tapi perlu dijalani dengan kematangan hati yang baik dan juga kesiapan bahwa oke, saya siap nikah berarti saya siap melahirkan seorang pembawa cahaya yang membawa banyak kebaikan dan kebermanfaatan untuk orang-orang di sekitarnya 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, atau 40 tahun ke depan. Nah, itu adalah PR dari pernikahan. So, teman-teman sekalian, sekali lagi itu kalau influencer ya nggak apa-apa, influencer masing-masing orang itu punya jalannya tersendiri. Dan semoga itu menjadikan kita waspada boleh, jadi pelajaran boleh. Namun nggak perlu terlalu takut, yang penting kita siapin ilmunya. Karena sahabat-sahabat sekalian, bersegera menikah itu penting. Namun jangan sampai berleha-leha atau jangan sampai juga tergesa-gesa dalam persiapannya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.